Kalau passion, walaupun tidak dibayar pun kita jalani seperti hobi. Sebenarnya angkat besi sakit, badan kita kan sakit. Buat apa diterusin kalau bukan passion atau hobi? Saya mengikuti Summer Style Award di Jepang dan akhirnya bisa jadi juara 2 di Asia Grand Prix di sana. Kalau menurut saya yang paling tinggi ya di Summer Style Award karena kesempatan saya pertama kali sampai ke luar negeri dan itu bisa membawa nama Indonesia sampai di top 2 ya. Juara 2. Defisit kalori keras ya, karbohidratnya ditekan sangat keras. Jadi selama pemakaian isolen ini anabolik saya lebih bagus. Jadi kualitas ototnya lebih padat ya. Hanya hasilnya penurunan berat badan tapi size ototnya lebih besar. Nah, itulah kenapa saya lebih memilih isolen seperti mana. Halo, nama saya Pandu, umur saya 29 tahun. Saya dari Bali dan sudah menjalani aktivitas gym selama 7 tahun. Profesi saya sebagai seorang personal trainer dan sebagai seorang entrepreneur. Nama asli Putu Pandu Aprison. Jadi Pandu Yakuza kau? Ya karena dari tato saya dilihat sama orang seperti orang Yakuza, orang Jepang. Jadi saya pakai nama panggung aja sebagai Pandu Yakuza. Kalau dulu background saya kerjanya di pariwisata, Bang. Kalau dulu di dunia pariwisata kita yang namanya kerja sama bule apalagi yang namanya alkohol itu berteman seperti minum air. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu kita minum terus. Setelah itu dapat jeda kisaran 3 jam, kita lanjut ke night club sampai dini hari minum juga. Jadi setiap hari itu kita taunya ya teler. Tapi untuk masalah narkoba, drug, saya tidak pernah sentuh sama sekali. Demi Tuhan. Kalau dulu pertemanan memang banyak ya. Semakin banyak pertemanan, semakin bervariasi yang namanya kekacauan hidup bahasanya. Kalau sekarang circle saya semakin kecil, malahan semakin bagus. Jalannya semakin lurus. Karena yang lebih dekat ke saya itu ya kalau tidak bos, kalau tidak ya istri, kalau ya tidak ya teman-teman beberapa aja yang memang support di dunia ini aja. Sedangkan kalau dulu kan lebih banyak teman juga variasi sekali. Jadi susah kita ngatur polanya. Mau yang namanya ada peminum, ada perokok, ada penjudi. Nah kalau sekarang saya lebih susutkan lagi. Jadi kita lebih ke fitness saja ya, fitness berbau fitness lurus saja. Kalau dulu secara otodidak saya bisa menguasai 5 bahasa. Rusia, Jepang, Belanda, Jerman, Inggris. Belajar dari mana, Bang? Kalau itu otodidak, Bang. Jadi dari beberapa teman, tour guide, ya langsung kita catat. Kalau memulai fitness awalnya dari yang namanya kita kerja di pariwisata kan setidaknya body kita itu diukur juga. Jadi bahasanya kalau badan kita sudah bagus, kelihatan atletis, jadi orang tuh lebih terpikat untuk ya beli sama kita selama kita lakukan touring seperti itu. Tapi setelah di 7 tahun selanjutnya itu saya beralih profesi ke personal trainer freelance. Nah dari sana saya lebih belajar untuk profesinya berubah jadi atlet. Karena dulu pas saya lepas dari pariwisata itu terjadi suatu kondisi di mana pariwisata lagi sedang anjlok-anjloknya. Nah di saat itu dah saya mulai ambil strategi baru untuk ikut kejuaraan dan di sana hasilnya memuaskan. Jadi beberapa prestasi yang sudah saya dapatkan itu mendatangkan bahasanya seperti rezeki tersendiri seperti brand suplemen ataupun endorse. Dari sana saya lebih terpacu lagi untuk mendalami dunia atlet. Kalau kejuaraan yang sudah saya pernah menangkan itu pertama kali di acara Wali Kota Cup Denpasar. Yang kedua saya mengikuti IBB Bodyku Fitness Event itu di Fins Club yang diadakan sama Komang Ardawo. Dan saya menjuarai 2 kejuaraan yaitu Men's Muscular dan Men's Physique. Selanjutnya saya mengikuti kejuaraan ICN yang diadakan di Rai Fitness. Saya juga mendapatkan juara overall di sana. Lalu beralih lagi ke tahap internasional yang beda, saya mengikuti Summer Style Award di Jepang. Dan akhirnya bisa jadi juara 2 di Asia Grand Prix di sana. Kalau menurut saya yang paling tinggi ya di Summer Style Award, karena kesempatan saya pertama kali sampai ke luar negeri. Dan itu bisa membawa nama Indonesia sampai di top 2 ya, juara 2. Gambling, uang tabungan saya semua saya pakai di sana, tepatnya di tahun 2017.
saat mengikuti event internasional tadi. Pertama kali sana saya gambling uang saya 10 juta bang. 10 juta untuk mengikuti 3 kompetisi. 3 kompetisi dalam 1 bulan. Dan akhirnya di sana kembali modal. Event kan tahun 2017 itu juara 3 di kelas main fisik, juara 2 di main muskular itu udah kembali 70% modal. Baru gitu di Wali Kota Cup saya mengikuti dapat kisaran 1,5 juta, udah kembali modal ya 90%. Yang terakhir di ICN Aderey saya juara overall itu udah kembali 100% udah. Jadi gambling saya tadi udah dapat kembali modal dengan tambahan benefitnya prestasi bang. Jadi prestasi internasional saya dapatkan 2 dan 1 lokal. Jadi itu sih lebih mahal prestasi bang. Kenapa Bang? Ya sekarang kalau prestasi kan kita butuh waktu berlama-lama untuk menyiapkannya. Belum lagi kerja keras kita, waktu kita banyak. Ya kalau fitness itu bagi saya passion. Passion sama profesi kan beda. Profesi itu tuntutan. Kalau passion walaupun tidak dibayar pun kita jalani seperti hobi. Contohnya ngangkat besi sakit, badan kita kan sakit. Buat apa diterusin kalau bukan passion atau hobi. Sedangkan kalau tuntutan ya beda lagi. Pure dari juga saya memang senang hobi. Challenge itu luar biasa ya. Dari yang sebelumnya saya melakukan vakum alias istilah latihannya amburadul, pola makan juga amburadul karena memang di saat itu pandemi sedang gencar-gencarnya. Jadi untuk aktivitas fisik melakukan di gym itu agak susah. Jadi saya lebih ke home workout aja seperti push up, pull up, sit up, itu pun tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang saya inginkan. Nah, maka dari itu kan saya mengikuti yang namanya 30 Days Challenge dari Evolin dan juga menggunakan beberapa produk dari Evolin seperti BCAA, ada Isolin dan juga Crepolinnya. Jadi 3 unsur ini yang membantu saya mendapatkan transformasi lebih bagus lagi. Rasa karena selama saya pemakaian kemarin itu kan saya melakukan yang namanya defisit kalori keras ya, karbohidratnya ditekan sangat keras. Jadi selama pemakaian Isolin ini anabolik saya lebih bagus, jadi kualitas ototnya lebih padat ya. Hanya hasilnya penurunan berat badan tapi size ototnya lebih besar. Nah itulah kenapa saya lebih memilih Isolin seperti mana itu. Untuk kandungan dari produk Evolin sendiri itu walaupun sama-sama 25 gram dari produk Evolin maupun sumber makanan lain, jadi dari produk Evolin itu sendiri mempunyai kelebihan yaitu amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Karena sama amino esensial yang terdapat dari produk Evolin sendiri yang sangat tinggi yang membantu recovery percepatan tubuh saya selama transformasi 30 hari kemarin. Jadi kalau kita selama melakukan kegiatan fisik dan mengembalikan muscle memory tersebut, otomatis kita harus mengembalikan fase pola makan yang sudah pernah kita jalankan seperti dulu, yaitu surplus protein, defisit kalori. Nah, cara termudahnya adalah mengkonsumsi yang namanya suplemen. Daripada kita yang namanya memasak sendiri, harus persiapan ke pasar sendiri. Jadi sudah dibentuk yang namanya suplemen dari Evolin itu sendiri untuk mempermudah kita mendapatkan unsur protein, unsur kalori yang sudah. Jadi kalau kita sistemnya ukur-ukuran berapa harus mengkonsumsi dada ayam, kalau biar tidak berat ya konsumsi aja Isolin dengan 1 sasetnya 27 gram lagi asam amino essential profile-nya yang tinggi. Dibandingkan kita konsumsi 100 gram dada ayam mendapatkan hanya 31 gram. Nah, kebayang nggak kita makannya 100 dada ayam dikalikan 4 kali sehari, berarti kisaran 400 sampai 500 gram. Nah, kalau saya sebagai seorang atlet sendiri sih kuat aja. Member-member sih banyak yang tanya tentang produk Evolin, apalagi Evolin itu kan sudah branding sampai ke internet, sampai ke AdSense. Jadi kalau saya merekomendasikan ya untuk klien-klien lebih baik memakai produk Evolin karena satu sudah ber-BPOM, yang kedua halal, yang ketiga amino esensialnya yang tinggi dan sudah banyak orang yang membuktikan dengan produk Evolin itu sendiri.